Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi dengan saya Irfan di Pohon Hijau Channel. Oke, di konten kali ini aku harap penerus nih cerita saya sudah berapa ya? Sudah 2 video itu cerita belum kelar masuk itu lulus SD mungkin. Ya, itu lulus SD dari TK sampai dari lahir sampai SD kelas 6 terus lulus. Oke guys, kita akan lanjutkan mulai kemarin itu dari saya Danem lulus SD 27,15. Danem SD dari 3 pelajaran yaitu bahasa Indonesia, matematika sama IPA. Oke. Itu 27,15. Alhamdulillah keterima di SMP 5. Saya daftar di SMP 3 sama 5, Bro. Itu sudah online, jadi online nggak perlu bawa berkas. Iya deh, bawa berkas itu numpuk berkas itu di salah satu aja di rumah terdekat. Kalau di rumahnya dekat SMP 3, berkas-berkasnya itu dikumpulkan di SMP 3. Terus kalau rumahnya dekat SMP 5, nah itu ya berkasnya cukup di SMP 5, tapi nanti tetap kalau tujuannya kalau mau ke SMP 3, SMP 1 itu tetap bisa, cuma berkasnya aja dikumpulkan di sekolah terdekat. Dulu saya ngumpulkan di SMP 5, Bro. SMP 5 itu wah rame banget itu dulu belum corona guys, jadi wah rame banget mengumpulkan berkas itu. Wah keren Mbak Ibu, tapi kebanyakan diantar sih guys, diantar orang tua lah, didampingi orang tua. Kan namanya orang baru lulus SD kan, kalau kemana-mana mungkin ya yang pertama itu pasti sama orang tua. Terus kalau sudah masuk atau keterima pasti ya mungkin naik sepeda sendiri, berangkat sendiri, naik motor sendiri. Nah itu alhamdulillah saya keterima di SMP 5 karena memang hati saya itu pengennya di SMP 5 daripada SMP 3 itu. Karena SMP 3 menurut saya itu jauh guys, jauh, nanti wah pulang pergi ya kasihan orang tua, kasihan yang ngantar ya. Terus saya kalau seumpama naik sepeda sendiri mungkin capek guys, karena rumah saya di sama SMP 5 itu sudah, menurut saya naik sepeda itu jauh guys, jauh. Tapi kalau naik motor ya mungkin dekat cepet guys. Jadi naik sepeda itu kalau dari rumah SMP 5 itu mungkin 15 menit lah. Kalau ya 15 menit tuh 15 menit itu kecepatan standar guys. Kecepatan mungkin ya kadang cepat kadang lambat. Terus kalau akhirnya itu saya keterima di SMP 5 urutan mungkin kalau nggak 150 ya berapa itu guys ya, karena banyak anak pintar itu nggak berani ke SMP 1, ke SMP 3 nggak berani, itu malah milih ke SMP. Jadi gimana ya, kegeser. Tapi banyak yang nilainya itu wah gila, danamnya 28, 29 itu berani ke SMA ke SMP yang lebih bagus lah. Itu dulu SMP 1 tes guys, jadi danem nggak berlaku di SMP 1. Mungkin kalau saya dulu berani memberanikan diri ikut tes ke SMP 1 mungkin ya nggak keterima. Bukan ya, menurut saya sih ya begitu sih, tapi harusnya bisa sebenarnya, karena dulu saya SD masih belum main gadget. Mungkin main gadget saya kelas 6. Itu kelas 6 itu sudah punya HP pertama, yaitu guys, Oppo kalau nggak salah guys, Oppo gitu saya lupa. Itu pertama kali saya punya handphone. Nah tapi kalau untuk SMP itu mungkin bisa lah sebenarnya, tapi ya gimana ya, enak gak enak guys. Enaknya itu enaknya itu kita kalau keterima di SMP 1 wah suatu kebanggaan tersendiri, karena yang memakai tes dari semua SMP itu cuma SMP 1 dulu pertama kali ya, SMP 1. Terus SMP 1 sama SMP 2 SMP 2 sampai berapa 8 itu enggak tes. Kalau zaman saya 2017 ya 2000 berarti enggak 2017, 16, 15, 14, mungkin 2014 lah guys, 14
Ya betul, 2014 itu pakai tes di SMP 1 untuk SMP 2 sampai SMP 8 tidak memakai tes tapi menggunakan danem. Oke, setelah itu saya keterima di SMP 5. Awal kali masuk itu diantar karena belum tahu lah skema perjalanan dari rumah ke SMP 5, terus atmosfer dari sekolahan SMP 5 itu seperti apa, apakah ada mungkin sektor kejahatan atau sektor perhororan ya guys. Jadi ada faktor dari sesama manusia tapi tindak atau tingkat kejahatannya sebagaimana mungkin, karena SMP 5 itu dekat sawah guys, jadi bahayanya itu kalau pulang malam, kalau pokoknya malam hari, wah itu petang sekali. Kalau ya mungkin untuk saat ini tahun 2022 ini sudah diaspal, sudah itu jalannya seperti jalan tol itu guys, aspalnya itu seperti itu lebar sekali. Itu saya lewat beberapa kali itu tahun-tahun ini ya, sudah lama tidak lewat situ. Itu sudah ramai sebenarnya, ada orang yang menyeberangkan gitu guys dari sini karena tidak ada lampu lalu lintas guys di daerah persawahan. Nah itu saya diantar pertama ya gimana guys ya, saya berangkat sama teman-teman yang mungkin waktu SD itu ada yang SMP 5, tapi saya berangkat sama yang cowok guys, yang laki-laki itu di sekolah itu temannya itu ya mungkin tetangga sekitar yang sekolah di SMP 5 itu. Awalnya temannya itu dia itu ya tetap sama lah, tapi akhirnya itu gimana ya, waktu kelas 1 itu kalau nggak salah wali kelas saya namanya Busri guru bahasa Indonesia pokoknya guys, guru di SMP 5. Mungkin orangnya melihat ini, menonton ini, mohon maaf Bu, saya dulu pernah bolos waktu pelajaran ibu. Tapi waktu kelas 1 saya belum begitu guys, saya belum bolos, masih nurut lah. Nah mungkin waktu SMP terkena gadget guys, terus mengenal banyak orang, pergaulan, terus mengenal cewek juga, tahulah suka gitu loh guys. Jadi belajar tetap sebenarnya dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP itu saya yang paling rajin belajar itu kelas 1 sama 2 guys. Yang menurut saya sergap bersungguh-sungguh rajin belajar itu kelas 1 sebenarnya. Tapi entah kenapa saya tidak masuk ke dalam juara. Akhirnya saya kecewa guys. Mungkin penilaian waktu SD sama SMP SMA itu mungkin berbeda. Berbedanya begini, mungkin saya tidak terlalu pintar, mungkin tidak terlalu pandai, tapi setiap ulangan itu di atas KKM kalau menurut saya. Terus dari sifat dan perilakunya sehari-hari itu juga dipantau guys kalau SMP sama SMA itu menurut saya ya. Jadi perilaku kehidupan sehari-hari, dari perkataan, terus tingkah gerak tubuh, atau suka berantem atau tidak, suka menyakiti orang lain atau tidak, suka berkata kotor apa tidak, terus rajin sholat apa tidak, rajin ke gereja atau tidak, terus sosialisasi terhadap teman, antara teman sebangku ataupun teman sekelas itu baik atau tidak, terus sama guru itu hormat atau tidak, menghargai atau tidak, menyapa saat bertemu atau tidak, itu menurut saya itu dinilai. Mungkin SD juga begitu, tapi kan kalau anak SD kan pasti manut ya, diseneni guru, diseneni lah pokoknya, ini mesti manut. Hei jangan rame gitu, pasti takut ya. Tapi SMP kan muridnya banyak guys, banyak sekali ya. Terus yang jadi permasalahan, setiap pelajaran gurunya mulai berbeda itu SMP ya. Itu mulai SMP itu setiap pelajaran mungkin gurunya berbeda. Bahasa Indonesia ada sendiri, matematika, IPA, olahraga agama itu itu berbeda guys. IPS, PKNI ya itu berbeda sekali. Bahasa Jawa itu ada sendiri. Jadi itu guru itu menilainya itu setiap waktu pelajaran itu saja. Jadi seumpama saya terus
satu hari ada guru 4. Nah itu saya rame atau saya apa ya, saya rame pokoknya itu mungkin di satu pelajaran kayak sepertinya. Terus yang 3 ini saya enggak guys, enggak seperti itu. Jadi itu menurut saya apa ya, suatu penilaian tersendiri dari guru ini. Jadi guru ini bilang ke mungkin pada saat rapat atau apa itu, wih Irfan itu anaknya rame, anaknya nakal. Nah sedangkan guru ini kan jadi malah kalau ada kejelekan, nah terus pandangan guru itu mungkin wah Irfan tiba ngono ya, pas wae guru iki tiba nakal rame. Nah gitu guys, itu kalau menurut saya itu dinilai. Jadi 1000 kebaikan itu dihapus atau tidak apa ya, 1000 kebaikan tidak dianggap apa ya, pokoknya satu kesalahan itu guys. Nah itulah paribahasanya itu guys, saya lupa guys apa itu. 1000 kebaikan pokoknya guys dihapus karena satu kesalahan itu guys, dilupakan karena satu kesalahan. Jadi itu memang menurut saya itu ada benarnya juga guys. Setiap paribahasa itu ada benarnya juga. Nah, terus itu mungkin saya nggak juara, tapi kelas 1 itu mungkin saya kalau nggak salah masuk 10 besar kalau nggak salah guys, SMP 5. Terus dari kelas itu saja, bukan semua kelas mau sudah hilang, saya sudah hilang. Terus apa ya, terus akhirnya itu saya juga mengenal cewek juga guys. Itu wah itu membuat blank juga. Terus lihat suka berantem juga itu teman-teman itu. Jadi gimana ya pergaulannya itu. Terus saya itu gaulnya sama kakak kelas guys, sama kakak kelas, sama mas-mas, sama ya mas-mas itu. Saya kelas 1 sudah sepak bola sama kelas 3 SMP. Itu saya dulu kelas F guys, di kelas 1, 2, 3 itu terus F nggak dipindah guys, nggak dipindah. Itu kelas F saya juga gimana ya, pergaulannya di SMP 5 itu mungkin karena sepak bola. Kalau mengenal antara kelas lain sama yang di atas satunya itu karena sepak bola ya. Menurut saya itu ya gimana ya, bagus juga guys dalam sosialisasi, entah dari hobi atau apa kebiasaan kita. Mungkin ke kantin kita bertemu kakak kelas, mas, mbak, ngaten ngono nganu. Menurutku ya sebuah sosialisasi yang bagus lah untuk menjalin tali silaturahmi, menjalin persahabatan gitu guys. Karena kita tidak selamanya hidup sendiri, karena manusia satu pasti membutuhkan manusia yang lainnya. Makhluk sosial itu selalu membutuhkan pertolongan orang lain, membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan kan kita setiap hari itu berbicara sendiri, apa ya? Enggak dilane gendeng bro, ini gendeng. Jadi omongnya karo wong sing nyoto. Lah iki sekarang ana HP ya ta. Mungkin sing delok iki ya padha aku ki omong mbak awakmu bro. Gak mungkin ki aku omong dhewe ngoceh dhewe kayak wong gendeng, gak mungkin. Jadi iki ya menjalin sosialisasi terhadap orang lain, manusia lain tuh sangat bagus guys, sangat apa ya, menurut saya menambah pertemanan. Jadi pokoknya jadi lebih akrab gitu guys. Jadi punya enggak setiap wah saya harus ke kantin sendiri, terus saya ke sendiri itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi cuma kan ya harus lebih baik ada temannya gitu guys, gitulah pokoknya. Terus saya itu nggak juara. Terus kelas 1 kenal sama kakak kelas 3 dari sepak bola. Terus di luar sepak bola akhirnya pun ya semakin kenal akrab. Wah iki masih siapa mas, jadi diaro-haro lah paling enggak diaro-haro. Terus ya aku kasih cheese di berangkat pertama diantar mungkin kelas 1 pertengahan guys, baru aku ki numpak peda ya pertama dhewe. Karena kambe Ardi Rahmat iki tanggoku ki bocah ya SMP 5. Ardi Rahmat Dek Mas Handoko saiki wonge wis rapi, wis berkeluarga ya enak bro. Iki padahal sak dhuwurku setahun tapi umure ya mungkin 3-4 tahun di atasku lah. Wis berkeluarga. Oh iya, menurutku ya apa ya, ngancani budal sekolah bro, pak peda bareng lewat sawah-sawah kene iki. Wah menurutku ya apa ya, pengalaman karo sing gak iso dilupakne ya salah satunya ya ngono kuwi lah. Kelas 1 gak juara tapi mungkin kalau gak salah 10 besar.
karena apa ya, karena faktor pergaulan sama mungkin sikap atau tingkah laku saya mungkin suka rame gitu guys, suka rame. Yang kebanyakan rata-rata yang juara itu perempuan guys, perempuan kelas 1 saya itu perempuan. Laki-laki siapa yang pintar aja lah, laki-laki ini satu dari 1 2 3 itu laki-laki ada satu gitu guys. Akhirnya naik kelas 2 wali kelas saya namanya kalau nggak salah siapa ya, kelas 2 Pak Ali kalau nggak salah, kelas 2 Pak Ali pokoknya guru agama guys, kalau nggak salah kelas 2 kalau nggak salah itu Pak Ali guys ya itu. Dan alhamdulillah guys, saya mendapatkan wali kelas guru agama itu saya tersadar karena orangnya itu wah gila guys, mungkin dalam hal agama itu sangat kencang sekali ya, sangat kencang sekali. Setiap mungkin bukan setiap ya, mungkin satu bulan enggak ya, setiap mungkin 1 minggu ada 2 pelajaran agama. Nah itu yang satu ini pasti disetelkan kan sudah ada proyektor loh guys, proyektor. Nah yang itu ya layar lebar, terus ada apa alatnya kotak itu disentrong, terus itu pasti disetelkan apa guys, kalau kalian tahu itu pasti disetelkan kiamat. Nah itu tanda-tanda kiamat lah, proses kiamat, pokoknya video yang religius tuh guys. Terus sholat tata cara sholat gitu guys, pokoknya kiamat guys. Kalau orangnya itu suka cerita sama menyetelkan itu video kiamat, jadi saya agak gimana ya, takut guys sebenarnya, karena saya itu belum, kalau soal agama dulu itu saya ngaji sebenarnya, ngaji apa Al-Quran sama Qira juz amma itu di TPA dari saya SD kelas 5 kalau nggak kelas 4 saya sudah ngaji di situ. Mungkin kelas 4 5 6 7 8 ya 5 tahun guys saya di TPA itu. Saya sebenarnya waktu itu belum apa ya, menganggap sepele itu guys, tapi setelah orangnya itu berkali-kali menyetelkan video saya jadi takut guys. Saya gimana ya, hati saya terketuk untuk waduh ya Allah itu guys, saya jadi gimana ya, pokoknya takut lah guys, jadi bahaya ini. Maka dari itu saya akhirnya tersadar lah akhirnya ya, alhamdulillah berkat Pak Ali juga saya jadi apa ya, rajin sholat juga. Itu dulu saya waktu kecil tuh ya gimana ya, belum ya ngaji guys, ngaji, tapi kalau sholat terus apa sedekah itu masih belum apa ya, belum rapet gitu guys, belum terlalu sering lah. Akhirnya mungkin dari kalau nggak salah saya kelas 2 kelas 3 itu baru tersadar, karena Pak Ali juga teman-teman saya SMP juga pada takut guys. Jadi akhirnya itu bareng-bareng sholat ke musola, kan ada musola di SMP 5 itu musola kalau nggak masjid tuh, alhamdulillah itu bareng-bareng setiap jadi ini ada cerita yang lucu guys. Pak Ali pernah bilang mungkin guys, kalau seumpama kalau pelajaran Pak Ali terus telat karena sholat tuh gimana ya, nggak apa-apa, bilang aja, pokoknya jujur itu guys, jujurnya karena sholat dengan sholat duha atau sholat duhur itu guys, pokoknya ngomong lah mungkin sama Pak Ali dibolehin masuk atau nggak dukung. Akhirnya teman-teman itu kebanyakan memanfaatkan hal itu guys, jadi memanfaatkan alasan sholat untuk telat masuk pelajaran guru yang lain. Kalau Pak Ali gak apa-apa, kalau memang itu jujur, kalau memang itu sholat musola rame, sholat duhur kan pasti rame guys, sampai 5 itu gila, sholat duhur itu dikepung semua guys, dikepung semua kelas 1, 2, 3, itu muridnya itu banyak sekali, mungkin ada sekitar 1000 lebih, karena satu kelas itu bisa 35 paling banyak guys, 35 kali A B C D E F G H I J 10, 350 kali 3 tuh 2 3 5 5 5 1000 berapa, 1005 ya, 1050 1 2 3 ya, mungkin muridnya sekitar gitu guys, 900 sampai 1000 seribuan.
Nah itu sholat itu kebanyakan penduduk Islam itu di SMP 5 itu wah gila guys, mungkin 75% dan kalau nggak salah 80% itu wah gila itu. Jadi sholat zuhur itu kan rame, jadi gantian guys, gantian, tempat wudhunya juga sedikit terbatas, terus yang sholat banyak, jadi kan pasti telat tuh guys, pasti ada yang telat. Jadi kalau sholat itu istirahat jam 12 tuh langsung lari, kalau bisa itu awal. Nah bisa itu awal, di awal. Kalau nanti istirahat dulu, makan dulu, wah itu rame nunggunya itu guys, nunggunya itu jamaah 1, terus keluar doa jamaah 2, keluar jamaah 3. Kalau Pak Ali itu nggak apa-apa guys, kalau memang sholat ya, kalau memang alasannya sholat terus terlambat masuk kelas itu nggak apa-apa. Akhirnya teman-teman itu mungkin ada yang kebiasaan ya, kebiasaan lah kok telat deh ngasuh sih kok bareng sholat, alasannya sholat kok mlebu telat. Nah ngono guys, di ana sing diseneni jujur diseneni dihukum bareng tahu. Aku ya tahu bro, kelas 2 pokoknya mulai bandel ya kelas 2 bro, mulai telat masuk pas pagi jam 7 itu kan sudah harusnya setengah 7, jam 7 kurang seperempat itu sudah harus di sekolah. Kalau jam 7 seperempat mungkin jam 7 kurang 10 belum apa itu gerbangnya sudah mulai ditutup guys. Jadi saya itu dulu mulai kelas 2 itu berangkat bareng ini Ardi, Rahmat, Mas Han itu ke Kleco guys. Kleco itu tempat teman juga temannya Mas Han, baraane Mas Han wi nduk omahe ning Kleco. Jadi liwat apa parkir ndek kono, ada parkir ndek kono ndek ngene apa jenenge ndek ngene omahe. Nah wi terus mlaku guys. Jadi Kleco ning ngene SMP 5 terbentang kali tok guys. Jadi aku ngliwati kali karo sawah saiki. Kali tapi kaline enek jembatane. Aku dadi liwat jembatan cah kemarin cah 5 nih 10 lah. Awal-awal kelas loro ke aku parkir ndek kono ya cah 10 oke kan nyasu ya gelong-gelong ngono bro. Soalnya nek sing wis lulus ngono kuwi lah. Kelas loro aku liwat jembatan wis bareng liwat sawah mlaku bareng-bareng wis telat bareng dihukum satpam bareng ya kon sekot jam, terus kon nulis jenenge engko sampai 3 kali yo enek sanksi lah, mungkin didenda atau apa ngono kayak teguran. Nah aku wis gimana ya, karena pergaulan berarti aku semakin kelas 2 semakin kelas 3 semakin ndak enek ning nggone 10 besar ya mergo kowe. Terus ya akhirnya naik kelas 3 Mas Han mbek wis tak titipi pedah wi omahe wis lulus. Gare aku Ardi Rahmat numpak peda bareng. Wis cah telu budal kebanyakan kelas 3 aku nek enek les kan les telu kan sebelum UN kan enek ngono bro. Enek les pagi. Jadi pelajaran apa mat IPA ngono pagi bro. Jadi jam 6, harusnya jam 6. Nah wi aku nek les wi aku dhisik soalé Ardi mbek Rahmat wi ya. Ya mungkin awan lah bro, awan itu. Terus aku ya lek wayahku les sesuk ya budal mungkin budal dhewe terus juga nunggu komburi teko. Pokoknya aku liwat omahe bro, tak liwat omahe. Set kok dilek pomo bareng dhek wis siap yo. Bareng nek tapi nek gong siap cek suwi, ya aku ya bablas. Nah kuwi terus kelas 3 wi wah gila guys. Wi ya mulai gimana ya wis kan wis seroh kriteria gurune kuwi kelas 1 kan wis mengenal berarti wis ngerti karakteristike koyo ngono ya wis akhirnya ya wis jadi gampang nih bro. Kelas 3 gampang nih gurune iki penak mlebune keri ya. Dadi ngolor-ngolor waktu bro. Kok jame arepe engko apa wonge metu aku mlebu. Wonge jeding apa lho. Mengipan mbek iki gak enek kok saiki enek. Ngono kok diseneni terus diceluk nang ruang guru. Iki lho Pak Ali muridé sampean apa anak buah sampean. Mang awal mlebu kok gak enek terus bareng aku metu nang jeding kok juku-juku nang jero kelas ngono bro. Dadi gimana ya bro. Wis secara karakteristike guru nek gak ngono wis ngerti sifate bareng malah gampang nih bro lah. Akhirnya ya wis tapi Pak Ali sabar bro mek diomongi aja dibalani neh ngono. Wis menurutku yo guru-guru iki apik-apik bro. Guru SMP 5 menurutku wis top pelajaran, pintar ngulang guru wis luweh bro. Cuma murid-murid koyo sing gak menghargai ngono iki.
Wis mungkin kuwi ae bro ya. Akhirnya UN saya akhirnya UN 4 pelajaran tambah bahasa Inggris. Seharusnya kan 40 dalamnya, cara full biji nilai 100 kabeh 10 kabeh kudune dalamnya 40. Aku lulus dalam 24, terus dalam 24 ya 24 alhamdulillah itu. Nah mungkin dilanjut besok ya bro. 24 ya aku neng di neng SMA ndi, pengen ku neng di, terus prestasi apa ya ya sesuk tak bahas bro. Prestasiku apa ae semenjak SD SMP prestasi piagam sertifikat apa ae ya mungkin bahas itu wis suwi bro, wis setengah jam iki ngoceh kok ngene iki. Wis 3 tahun ning SMP ya menurutku akeh lah. Iki diceritakne dawa ya sak jam tapi wis diringkes saya wis. Oke mantur suwun aku bro wis delok, aja lupa di like, comment, share, and subscribe di channel lah. Enak iklan ojo di skip bro. Wis aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.